Oke, kita masuk lagi ke materi konfigurasi elektron. Nah, dan elektron valensi. Nah, materi selanjutnya itu adalah konfigurasi elektron dan elektron valensi. Oke, pengertian konfigurasi elektron. Nah, lalu di sini kita akan bahas cara menentukan konfigurasi elektron. Lalu nanti kita juga akan latihan contoh soal. Jadi ada 3 yang harus kita pahami. Yang pertama tadi adalah pengertian daripada konfigurasi elektron. Lalu yang kedua adalah cara menentukan konfigurasi elektron. Yang ketiga adalah contoh soal. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertian dari konfigurasi elektron. Nah, si ibu guru ini di samping ini bertanya kepada muridnya nih yang di bawah nih, ada tikus ke apa ini. Dia nih bertanya, apa yang dimaksud dengan konfigurasi elektron? Nah, mari kita jawab apa yang dimaksud dengan konfigurasi elektron. Kita bantu tikusnya untuk menjawab. Jadi konfigurasi elektron itu adalah distribusi elektron dari atom atau molekul pada sebuah orbital. Nah, konfigurasi elektron itu menggambarkan elektron yang bergerak secara bebas dalam suatu orbital. Nah, jadi konfigurasi elektron ini juga kita bisa meramalkan letak bisa kita ramalkan golongan ya, golongan suatu unsur di dalam sistem periodik unsur. Nah, dengan konfigurasi elektron juga ini kita para ahli menggabungkan atau mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan dari konfigurasi elektronnya. Oke, kita langsung masuk ke sini. Jadi sebenarnya konfigurasi elektron itu ada 2. Untuk materi kali ini kita bahas yang secara kulit. Jadi ada secara kulit dan ada secara subkulit. Biasanya secara kulit itu hanya bisa digunakan untuk golongan 8A. Tapi untuk golongan 8B itu susah. Nah, kalau untuk secara kulit juga kita tidak bisa menentukan periode dalam suatu unsur dalam sistem periodik unsur. Kita hanya bisa menentukan golongannya saja yang dilihat dari elektron valensi. Nah, sehingga yang paling bagus ketika kita melakukan konfigurasi sih ya kita harus dengan cara subkulit, karena dengan cara subkulit bisa ditentukan periode, bisa juga ditentukan elektron, periode dan golongan itu maksudnya. Oke, jadi di sini ada struktur atom ya, ini menurut Niels Bohr ya. Jadi di sini ada pusat ya, bahwasanya kan atom itu kan terdiri dari inti atom. Yang inti atom biasanya di inti atom ini bukan biasanya ya, tapi di inti atom itu ada proton dan ada neutron. Lalu ini disebut dengan lintasan. Ini lintasan pertama, ini lintasan kedua, dan ini lintasan ketiga. Nah, biasanya lintasan itu juga disebut dengan kulit, atau kulit pertama, kulit kedua, dan kulit ketiga. Nah, kulit-kulit ini ada namanya. Jadi bukan manusia aja yang punya nama, bukan hewan aja yang dikasih nama, tapi ini juga ada namanya. Nah, untuk kulit pertama yang dekat dengan inti atom itu disebut dengan kulit M. Kulit K ya. K, L, M, N. Nah, kulit K ini maksimal elektron yang menempati di kulit K ini hanya ada 2. 1, 2. Lalu selanjutnya di kulit kedua ini ada kulit L, di mana N-nya itu sama dengan 2 ya. Dan maksimal elektron yang ada di kulit kedua itu ada 8. Kita hitung 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Lalu selanjutnya di kulit ini ada kulit M. Jumlahnya kan N-nya kan 3. Nah, maksimal elektron yang ada pada kulit K ini ada 18. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya, jadi yang merah-merah ini elektron. Dan selanjutnya bukan cuma sampai kulit KM, KLMNOP, dan selanjutnya. Jadi jumlah maksimum elektron pada setiap kulit ini memenuhi rumus 2N pangkat 2. Ya, jadi tadi di kulit pertama kenapa dia hanya maksimal 2? Karena memenuhi rumus 2N pangkat 2. Dimana untuk kulit K, N-nya itu sama dengan 1. Jadi maksimumnya berarti kan 2, N-nya kan 1, berarti 2 kali 1 pangkat 2. 1 kali 1, 1, 2 kali 1, 2 elektron. Lalu di kulit L itu N-nya sama dengan 2. Maksimumnya itu 2 kali 2 pangkat 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 4 adalah 8 elektron. Selanjutnya di kulit M, ya, N sama dengan 3. Maka maksimum 2 dikali 3 pangkat 2. 3 kali 3 itu 9. 9 kali 2 itu 18 elektron. Lalu selanjutnya di kulit N, jumlahnya itu 4, maksimum 2 dikali 4 pangkat 2, 4 kali 4 16, 16 kali 2 itu 32 elektron. Lalu di kulit O itu N-nya sama dengan 5, maksimum itu 2 dikali 5 pangkat 2, berarti 5 kali 5, 25, 25 kali 2 itu 50 elektron. Nah, kalau misalkan coba kalian cari untuk kulit KLMNOP ya, untuk kulit P, berarti N-nya sama dengan 6. Maksimumnya berarti 2 kali 6 pangkat 2. Nah, 6 pangkat 2 itu berapa? Yuk, 6 kali 6, 36. 36 kali 2 berapa? 36 kali 2 ya, 72 ya. Coba dicari ya. Selanjutnya, jika jumlah elektron yang tersisa itu kurang dari 8, maka ditempatkan pada kulit berikutnya. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti ketika kita melakukan konfigurasi, jika dia kurang dari 8, maka kita ambil di bawah 8. 8 itu adalah 2. Bukan 8 itu bisa 7, ada 6, ada 5, ada 4, 3. Nah, seperti itu. 2. Nah, misalkan jika dia kurang dari 18, maka kita ambil ke 8 dulu, baru dijumlahkan dengan sisanya lagi. Tuh, supaya paham, kita coba ke contoh soal. Contoh soal. Tuliskan konfigurasi elektron dari atom berikut. Yang pertama ada oksigen dengan nomor atom 8, ada AR dengan nomor atom 18, ada SR dengan nomor atom 38, ada RA dengan nomor atom 88. Jawabannya untuk yang jumlah elektronnya tadi 8 ya. Jadi konfigurasinya adalah 2 dan 6. Jumlahnya ada 8. Kulit K itu 2. Kulit L ini kan tadi maksimal 8. Maksimal loh ya, maksimal. Nah, karena di sini hanya 8, maka di sini kita tulis 6. Jadi 6 tambah 2, 8. Tuh. Meskipun di sini harus maksimalnya 8, tapi karena di sini hanya 8, maka ya kita taruh 6. Selanjutnya di sini jumlah elektron untuk yang 18 tadi, AR 18. Nah, di sini K-nya sama dengan 2. Lalu 2 sama dengan L-nya tadi
tadi kan maksimal 8 sudah terpenuhi. 8 tambah 2 sudah 10. Kurang berapa? Kurang 8, maka langsung saja tulis 8. Jadi 10 tambah 8 itu sama dengan 18. Lalu jumlah elektron untuk yang 38. Konfigurasi elektronnya K2L8. Ini sudah 10. M18. Nah, 18 ditambah 10 itu sudah 28. Nah, sisa 10 lagi. Ya kan? Sisa 10 lagi. Nah, habis 18 kan harusnya N ini maksimal 32. Karena sudah tinggal 10 lagi, maka kita cari yang di bawahnya. 18 juga tidak mungkin karena tinggal 10. Berarti kita ambil yang 8. Kita ambil yang 8. Kita isi 8. Baru bisa isi 2. Jangan ambil di sini langsung tulis N di sini 10. Tidak seperti itu. Tapi kita harus sesuai dengan aturan. Nah, jadi kita cek lagi tadi sesuai dengan aturan. Contoh tadi seperti ini aturannya ya. Tadi sudah dijelaskan, ini kan maksimal pada setiap kulit nomor elektronnya. Nah, tadi itu kan di kulit N itu 32, tapi sisanya tinggal 18. Sisanya tinggal 10 ya tadi itu. 10, sisanya tinggal 10. Nah, kalau kita ambil 18, itu tidak mungkin karena sisanya tinggal 10. Maka kita ambil yang di bawah 18 yaitu 8. Nah, masih ada sisa masih 2 lagi. Nah, kita ambil 2. Tidak boleh kita langsung tulis 10, tetapi harus sesuai dengan ini. Angka-angka yang ada di sini harus ada angka-angka seperti ini. Kecuali kalau yang 8 tadi kan boleh di bawah 8 itu 7, ada 6, ada 5, ada 2, ada 3. Ada 3, ada 2, ada 1. Oke. Nah, selanjutnya untuk jumlah elektron 38. Tadi sudah ya. Untuk yang 88. Nah, konfigurasi elektronnya K2, L8, M18, N32. Nah, setelah 32 itu tadi ada 50 ya, 50. Tapi karena sisa tinggal 28, jadi kita cari angka di bawah dari 28. Jadi 28 itu ada 18, itu masih ada 10 lagi, baru tulis 8, baru tulis 2. Oke, semoga bisa dipahami ya, memang agak sulit sekali untuk menjelaskan kalau lewat online seperti ini, bukan online ya, lewat video seperti itu agak sulit memang. Lebih enaknya tuh kalau diajarkan langsung. Jadi berdoalah semoga corona ini segera berlalu. Oke, materi selanjutnya apa nih? Pengertian elektron valensi. Oke, jadi yang dimaksud dengan elektron valensi, di sini nanti ada 3 lagi ya. Ada pengertian elektron valensi, ada cara menentukan elektron valensi, dan contoh soalnya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Apa yang dimaksud dengan elektron valensi? Kita bantu jawab. Elektron valensi itu adalah elektron yang berada pada kulit terluar suatu atom. Nah, bagaimana cara menentukan elektron valensi? Tentunya kita harus melakukan konfigurasi elektron terlebih dahulu. Jadi kalau tidak bisa konfigurasi, tidak bisa menentukan elektron valensi. Nah, contoh soal, tulislah konfigurasi elektron dan elektron valensi dari atom berikut NaCaBr. Jadi kita kerjakan dulu konfigurasinya, cari dulu konfigurasinya. Nah, jawabannya untuk nomor atom 11, jumlah elektronnya 11, konfigurasi elektronnya K-nya itu 2, L8 itu sudah 10 ya. Sisa 1 lagi, jadi 281. Maka elektron valensinya adalah 1. Nah, kok kenapa 1? Ya iyalah 1, karena elektron valensi sendiri itu merupakan elektron yang berada pada
kulit terluarnya kan ada M. Nah, nilai jumlah elektron pada M ini adalah 1, maka elektron valensinya adalah 1. Oke, saya minum dulu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk soal nomor 2. Nomor atomnya 20, jumlah elektronnya 20. Konfigurasi elektronnya berarti K itu tadi maksimal 2, oke. L itu maksimal 8. sorry. L itu maksimal 8. M itu maks tadi 18 ya, harusnya 18. Tapi karena di sini 8 tambah 2 itu 10, berarti sisa 10 lagi, kita tidak mungkin tulis 18. Berarti di bawah 18. Di bawah 18 ada 8. Lalu tulis 2. Nah, ketika dijumlahkan 28, 82 itu pas tuh 20. Maka elektron valensinya adalah 2. Kenapa 2? Karena elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terakhir, dan kulit terakhirnya itu adalah N. Nah, di mana elektron di situ ada 2. Oke, kita lanjut lagi. Nomor atom 35, jumlah elektronnya 35. Nah, konfigurasi elektronnya adalah K2, 8, L8, M tadi 18. Setelah 18 itu ada 32. Tapi di sini kan tinggal sisa 25 ya. Jadi tidak mungkin kita ambil 32 karena sisanya tinggal 25. Maka kita cari angka yang di bawah 32, yaitu 18. Oke, bisa. Nah, 18 berarti sudah berapa nih? Sudah 2 tambah 8 tambah 10, sudah berapa tuh? Nah, kemudian sisanya tinggal 7 kan, langsung ditulis 7 aja gitu. Oke, jadi elektron valensinya itu adalah 7, karena elektron valensi adalah elektron terluar. Oke, baiklah. Itu saja, kita masuk ke materi berikutnya lagi ya. Atau begini saja, kita akhiri dulu videonya, nanti kita masuk lagi ke materi-materi berikutnya ya. Baiklah, saya tambahkan lagi sedikit materinya. Oke, jadi hari ini saya tambahkan lagi ya materinya, yaitu kita akan belajar tentang bilangan kuantum. Langsung saja, bilangan kuantum itu ada 4 macam. Ada bilangan kuantum utama yang disimbolkan dengan N, ini kecil, di mana pada bilangan kuantum utama mempunyai harga 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Makin besar bilangan kuantum utama, makin besar pula energi elektron yang menempati kulit itu. Dari harga N dapat diketahui nomor kulit yang ditempati elektron tersebut. Nah, jumlah maksimal elektron yang menempati bilangan kuantum utama dapat dirumuskan dengan 2N pangkat 2 elektron. Nah, jadi ini tadi ya yang sudah saya jelaskan, di mana nomor kulit itu kan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kulitnya K, L, M, N, O, P, dan seterusnya. Di mana tadi jumlah maksimum elektron itu kan berdasarkan rumus 2N pangkat 2. Itu ada 2, 8, 18, 32, 50, 72, 98. Nah, ini hubungan antara jumlah kulit dengan hubungan antara nomor kulit dengan jumlah maksimum elektronnya. Oke. Saya jelaskan lagi tentang bilangan kuantum sedikit ya. Bahwasanya bilangan kuantum ini tadi kan nomor atomnya itu adalah
1, 2, 3, dan 4 ya, dan seterusnya. Jadi N itu sama dengan 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada bilangan kuantum azimut atau dilambangkan dengan L kecil. Bilangan kuantum azimut itu menyatakan subkulit di mana elektron itu akan berada. Nah, dalam mekanika kuantum, tiap kulit atom itu mempunyai subkulit, di mana nilai dari L itu mulai dari 0, 1, 2, min 1, min 2. Nah, nilai L yang ada pada tiap N dapat disajikan dalam tabel berikut ini. Jadi di sini ada nomor kulitnya 1, simbol kulitnya K, subkulitnya itu adalah S. Karena subkulitnya S, harganya itu 0, maka jumlah subkulitnya itu 1. Nah, di sini ada nomor kulit 2, simbol kulit K, subkulitnya SP, harganya 0,1, sehingga jumlah subkulitnya itu 2. Ada nomor kulit 3, ini simbol kulitnya M, subkulitnya SPD, harganya 012, jumlahnya ada 3 kulitnya. Lalu nomor kulit 4, simbolnya N, subkulitnya SPDF, harganya itu 0123, jumlah kulitnya 4. Lalu 5, nomor atomnya O, subkulitnya SPDFG, harganya adalah 01234, jumlah subkulitnya 5. Kemudian nomor kulitnya 6, subkulitnya P, simbol kulitnya P, subkulitnya adalah SPDFGH, maka harganya 012345, jumlah kulitnya 6. Untuk subkulit nomor kulit 7, simbol kulit Q, subkulitnya SPDFGHI, harganya adalah 01234 sampai 6, jumlah subkulitnya itu ada 7. Lalu bilangan kuantum magnetik. Nah, nilai bilangan kuantum magnetik itu berupa bilangan antara min 1 sampai dengan plus 1 gitu ya. Dimana bilangan kuantum magnetik ini disembungkan dengan huruf M kecil. Nah, hubungan harga I, M, dan jumlah orbital. Jadi pada subkulit S tadi kan harganya 0, maka di sini harga M-nya juga tetap 0, jumlah kulitnya 1. Nah, pada subkulit P tadi kan harganya 1, maka di sini ada 0, ada min 1, dan ada plus 1, sehingga jumlah orbitalnya ada 3. Lalu di sini subkulit D, harganya itu kan tadi 2, maka di sini ada 5 jumlah orbitalnya. Ada 0, ada min 1, min 2, plus 1, plus 2. Kemudian untuk F, harganya itu adalah 3, maka jumlah orbitalnya itu 7. Maka ada 0, min 1, min 2, min 3, ada 1, ada plus 2, ada plus 3. Nah, jumlah elektron maksimum sama dengan 2 dikali jumlah orbital. Nah, di sini ada subkulit S tadi kan jumlah orbitalnya 1, maka 2 kali 1 adalah 2. Lalu pada P tadi kan jumlah orbitalnya ada 3, maka 2 dikali 3 adalah 6. Lalu pada subkulit D, 5 dikali 2 sama dengan 10, 7 kali 2 adalah 14 untuk subkulit F. Nah, jadi di sini jumlah elektron maksimum ini 2 ini, jadi untuk subkulit S ini hanya maksimal 2, P itu hanya maksimal 6, D itu maksimal 10, F itu maksimal 14. Nah, kenapa sih dikali 2? Saya kembali lagi ya. Kenapa dikali 2? Karena kan di sini misalkan yang di kulit S, di situ orbitalnya hanya ada 1. Nah, dalam satu orbital itu maksimal 2 elektron. Nah, makanya tadi maksimal 2 elektron.
untuk subkulit P itu orbitalnya 3. Nah, dalam satu orbital itu kan 2 elektron, maka 2 dikali 3 seperti itu. Jadi satu orbital itu maksimal 2. Sehingga kalau dia 3 orbital, ya 2 kali 3. Kalau dia 5 orbital, maka 2 kali 5. Kalau dia 7 orbital, maka 2 kali 7. Seperti itu. Nah, terakhir ini ada bilangan quantum spin atau S. Nah, jadi masing-masing elektron itu mempunyai harga S sama dengan plus 1 jika dia searah jarum jam, dan S sama dengan min 1/2 jika dia berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi nilai dari bilangan quantum spin ini hanya 2, positif 1/2 dan min 1/2. Nah, jika dia arahnya berlawanan dengan jarum jam, dia negatif, tapi kalau dia searah maka dia positif. Nah, seperti itu arah spinnya ya, arah elektron. Nah, ini bentuk orbital, nanti kita masuk di bentuk orbital ya di pertemuan selanjutnya. Oke, cukup sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.